Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, masih setia menyaksikan kami di Dokter Kito bersama Kita Sehat. Masih dengan tema yang sama, insomnia, bersama Dr. Sony Kurniawan dan Dr. Elsa Gepitasari. Nah, pemirsa di rumah, mungkin banyak nih ya, pemirsa di rumah itu yang masih bingung nih, sebenarnya aku insomnia atau enggak sih gitu ya. Nah, tadi kan Dr. Sony udah jelasin gitu ya, mengenai beberapa tipe tadi dok ya. Jadi kita bakal bahas lagi, berarti ada dua tipe lagi tadi dok ya? Dua tipe yang mengenai insomnia tadi. Kita bahas lagi ya. Yang tadi, oke. Ini yang tadi udah dijelasin ya, yang inisial insomnia. Jadi yang sulit untuk memulai ya. Jadi memang ada beberapa hal, biasanya karena ada nyeri otot atau lagi pengobatan gitu. Itu juga bisa. Ini untuk inisial insomnia. Kemudian yang kedua untuk middle insomnia. Jadi dia sulit untuk mempertahankan tidur. Jadi setelah dia tidur, bangun, terus tidur lagi, bangun lagi. Terasa sebentar sekali gitu kan. Makanya dia bilang biasanya bisa disebabkan karena aktivitas sehari-hari yang terlalu melelahkan atau nyeri otot atau nokturia. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Nokturia itu contohnya adalah gejala sering kencing saat malam hari. Nah, jadi maka saya bilang tadi, sebenarnya insomnia itu banyak sekali timbul di beberapa penyakit. Makanya kalau dia nokturia, berarti ada landasan penyakit lain yang mengakibatkan hal tersebut. Dan nokturia ini, dia sering kencing saat malam hari, biasanya timbul pada pasien-pasien dengan kencing manis tipe 2, DM tipe 2. Ya, itu yang paling sering. Berapa kali sih dok kalau kita mau pipis di malam hari? Kalau sekali biasa aja sih, apalagi kalau misalnya sebelum kita tidur kita nggak ada buang air kecil kan, biasanya pada saat malam hari kandung kemih kita kerasa penuh, akhirnya itu yang mengakibatkan rangsangan buat bangun kan. Kalau nokturia ini tuh udah bisa berulang-ulang, bahkan bisa lebih dari 5 kali dia bolak-balik WC aja buat buang air kecil gitu. Makanya saya bilang tadi, kalau misalnya insomnia ini benar-benar harus tegak tanpa ada sama sekali gangguan lain yang udah kita sebutkan di awal tadi, seperti mulai dari gangguan mental organik sampai ke gangguan cemas gitu, itu nggak ada. Jadi memang benar-benar cuma dia nggak bisa tidur gitu ya. Makanya saya bilang daytime fatigue tadi, jadi aktivitas sehari-hari yang terlalu capek atau melelahkan itu juga bisa sebenarnya. Akibatnya apa? Apalagi kalau misalnya sehari-hari dia ngerasa nggak maksimal, yang saya bilang tadi kayak dia overthinking gitu kan, itu bisa juga. Kemudian yang terakhir itu adalah terminal insomnia, atau sebenarnya kita bilang juga end insomnia atau ya, yaitu insomnia yang sulit untuk tidur lagi. Jadi ketika dia udah bangun, terus dia tidur, kemudian bangun, nggak bisa tidur lagi. Jadi kan akhirnya apa? Misalnya dia tidurnya jam 10 nih, bangunnya jam 1, nggak bisa tidur lagi, ngantuk juga kan sehari-harinya kan, gitu. Makanya ini adalah kriteria kita untuk mentegakkan dia insomnia. Memang pada dasarnya kriteria ini pengobatannya hampir sama, ya. Biasanya dokter akan menyarankan perubahan gaya tidur dulu. Tidurnya lebih cepat, kasurnya dibersihin, dikasih wewangian, sarung bantalnya diganti, atau tidurnya gelap atau menggunakan lampu yang lebih redup gitu kan. Itu biasanya disarankan. Kemudian kalau pengobatan yang saya bilang tadi, pengobatan hanya bisa diberikan oleh dokter sesuai dengan indikasi pasien tersebut. Jadi nggak bisa ya satu pasien itu disamakan. Itu kalau konsumsi obat tidur yang secara berkelanjutan itu dok, apakah bisa mengurangi efek insomnia ini dok? Ya, itu perbaikan pola tidur ya sebaiknya ya. Jadi kalau kita konsumsi obat itu untuk perbaikan pola tidur. Nah, dalam tubuh manusia itu ada namanya siklus sirkadian. Siklus sirkadian itu yang akan memengaruhi proses hormon untuk istirahat. Hormon ini bekerja pada saat bangun seperti itu. Itu yang akan bantu diatur. Akhirnya apa? Pola tidurnya kembali normal lagi. Tuh, makanya saya bilang penggunaan obatnya pasti ada pembatasan waktu, tidak digunakan selamanya. Gitu. Oke, kita next slide-nya. Nah, ini insomnia. Jadi insomnia ini dibagi waktu juga ya. Ini ada yang kurang 1 minggu, 1 sampai 4 minggu, sama lebih dari 4 minggu. Ya. Kemudian insomnia. Jadi insomnia transien. Nih, perubahan sirkadian. Nah, ya kan ada di bold ya, perubahan sirkadian. Jadi perubahan pola tidurnya. Oke, perubahan ini diakibatkan karena apa? Biasanya yang paling sering sekarang adalah gaming.
Bahkan anak-anak kecil ya, harusnya anak kecil itu tidurnya lebih banyak ya daripada orang dewasa. Dia siang tidur bisa 3 jam, pagi bisa tidur jam 9 sampai pagi gitu kan. Harusnya pola istirahatnya lebih cepat gitu. Tetapi karena ada perubahan sirkadian yang diakibatkan oleh beberapa aktivitas yang memang sudah menjadi habit, itu mengakibatkan perubahan pola tidur. Itu makanya dicegah sekali anak-anak yang sampai game addict. Makanya ada dulu waktu saya masih pendidikan tuh ada juga tuh anak-anak yang memang hobi game sampai tangannya tuh ngebentuk gini terus. Dia kayak kalau dilepas game tuh tangannya gini, kayak pengen main game aja kerjaannya seperti itu. Akibatnya juga berpengaruh apa ke penglihatannya ya kan, lebih cepat rusak gitu. Makanya rata-rata kacamatanya yang tebel-tebel gitu. Kemudian insomnia jangka pendek 1 sampai 4 minggu. Nah, gini stresor berkelanjutan. Jadi yang saya bilang, memang ada activity sehari-hari yang berkelanjutan itu capek terus ya. Akibatnya apa? Mempengaruhi pola tidur. Kadang tanpa kita sadari, pun saya juga begitu. Misalnya kita mau tidur kepikiran sesuatu, pasti tidurnya gak akan nyenyak. Ya, coba deh teman-teman rasakan. Itu merupakan salah satu hal yang biasa terjadi sekarang ya. Apalagi sekarang kerja semakin banyak gitu kan. Sangat mempengaruhi ketika kualitas tidur kita jelek. Kemudian obat-obatan, mungkin sebenarnya juga masuk sih yang pengguna kopi. Nah, ini kopi itu juga dibatasi jam waktunya ya. Kalau bisa mungkin sesudah maghrib lebih cepat ya, biar efek kafeinnya itu nggak terlalu kerasa. Memang setiap orang itu damage kafeinnya berbeda-beda. Ada yang misalnya cuma sedikit dia udah langsung bisa kerasa gitu kan. Ada yang memang kalau misalnya dia harus begadang karena malamnya harus belajar, dia butuh lebih banyak kafein, ada juga gitu. Kemudian insomnia kronis itu ada gangguan kimia otak dan hormon serta ada gangguan psikiatrik. Nah, balik lagi pada dasarnya insomnia ini memang dalam panduan klinis namanya ada PPDGJ ya, panduan tentang kejiwaan, dokter kejiwaan itu masuk ke gangguan tidur ya. Dia masuk ke F5, F40 atau F50 sekitar situ. Kemudian tetapi gejala ini banyak timbul di penyakit-penyakit lain ya. Makanya kita itu harus penting sekali untuk mengetahui ada nggak sih penyakit lain yang mendasari insomnia ini gitu. Kalau memang tidak ada, barulah kita tegakkan kriteria insomnia. Tapi balik lagi dengan kriteria awal, yaitu adalah 3 kali dalam 1 minggu selama lebih dari 1 bulan. Itu tadi dok ya, selain kopi ada nggak sih kadang tuh makan makanan atau minuman yang secara kita nggak sadar bahwa itu mengandung kafein tinggi dok? Oh iya, ada. Makanan itu nggak boleh makan karbo. Karbo ya, kemudian makanan yang berlemak terutama, apalagi lemaknya lemak tidak jenuh yang tinggi ya, lemaknya. Karena apa? Karena proses pemecahan lemak itu lebih berat ketimbang karbo memang ya. Kalau misalnya kita belajar lagi, pemecahan lemak itu lebih butuh waktu yang lama. Akibatnya apa? Proses peredaran darah itu fokusnya lebih ke pencernaan untuk menghancurkan lemak terlebih dahulu. Makanya kadang ada orang yang lebih cepat ngantuk juga, memang, tapi tidak bagus. Efek sampingnya apa? Mungkin teman-teman pernah dengar istilah GERD ya. GERD itu kayak masuk asam lambungnya naik gitu kan, kemudian dadanya kerasa kebakar. Itu efek sampingnya. Selain juga mengganggu pola tidur. Makanya penting sekali kalau misalnya teman-teman makannya dibatasi kalau bisa sih sebelum jam 8 malam ya. Setelah itu ya kalau memang mau snacking boleh, tapi dilihat-lihat juga, jangan terlalu diporsir lebih banyak gitu. Ya, terus yang saya mau sampaikan lagi di sini adalah teman-teman harus tahu juga nih bagaimana teman-teman bisa memulihkan lagi kejadian insomnia ini. Karena apa? Karena yang ditakutkan adalah ketika insomnia ini terus berlanjut ya, dia bisa mempengaruhi aktivitas sehari-hari ya. Aktivitas sehari-hari mengganggu kinerja. Makanya harus segera kita sadari kalau memang dalam sehari-harinya kita sudah mengalami kejadian sulit tidur lebih dari 3 kali, yaitu sulit mempertahankan tidur, sulit memulai, dan ketika kita sudah tidur tetapi kita masih terasa capek. Itu dulu. Oke. Mungkin next slide. Oke. Mungkin di sini amnesis sudah cukup, lanjut ya. Lanjutkan. Diagnosis insomnia ini sebelumnya. Oke. Nah, di sini di anamnesis ini, diagnosis insomnia ini bertujuan untuk menggali hal berikut. Yang pertama, kita harus menentukan apakah pasien memenuhi kriteria diagnosis insomnia tanpa ada landasan penyakit-penyakit lain. Itu dulu. Kemudian yang kedua, kita identifikasi faktor predisposisi, pencetus, dan juga yang memperburuk.
Predisposisi ini faktor penyebab ya. Misalnya penyebabnya apakah dia memang sering bekerja lebih lama gitu kan, atau memang ada gangguan kecemasan tersendiri itu dulu. Oh, berarti memang banyak gitu dok ya. Nah, kalau dari dokter Elsa sendiri pernah nggak sih mengalami ada pasien-pasien gitu dok ya yang datang buat berobat insomnia ini, sebenarnya banyak nggak sih dok sebenarnya? Ya, kalau yang datang ke puskesmas ya, karena sehari-hari puskesmas itu bisa dibilang nggak terlalu banyak sih, nggak terlalu banyak. Akan tetapi sebenarnya ini seperti gangguan yang secara tidak disadari saja sebenarnya. Karena mungkin mereka merasa tidak terlalu mempengaruhi aktivitas sehari-hari, jadi belum datang ke puskesmas. Namun yang udah datang itu biasanya memang udah kategori insomnia yang sudah kronik atau sebenarnya udah lama dianya insomnia, cuman mungkin baru-baru ini karena dia udah masuk ke jenjang kuliah biasanya ya, atau ke jenjang kerja, sehingga dia berasa nih mengganggu aktivitas sehari-hari. Karena seperti yang sampaikan Dr. Sony tadi, kualitas tidur malamnya yang tidak bagus, sehingga dia quality untuk produktivitasnya pada pagi sampai siang harinya juga mengganggu, sepertinya dia mudah lelah, mengantuk. Jadi dia tidak fokus dengan apa yang dikerjakannya pada pagi sampai siang hari, seperti itu. Itu sangat berpengaruh dok ya. Kalau dari kalau kita kurang tidur kan dok, biasanya banyak orang tuh lebih banyak emosi gitu ya. Iya sih. Pengaruh pada juga dok ya. Sebenarnya benar, karena mungkin karena dia kualitas tidurnya nggak benar tadi di malam, jadinya kan dianya efeknya di siang hari, sehingga dia kan konsentrasinya terpecah seperti itu ya. Dan pada pagi sampai siang pun kita memang jam-jamnya produktif ya, banyak tekanan, banyak tuntutan, dan dianya sebenarnya sudah nggak seger nih, udah nggak refresh nih. Bisa juga mempengaruhi untuk simpatisnya seperti itu ya. Jadi nadinya mungkin jantungnya berdebar-debar, nadinya cepat, juga berpengaruh terhadap emosional seseorang. Oke. Makasih, kita lanjutin lagi ya dari Dr. Sony tadi. Ini yang diagnosis dari Dr. Elsa ya? Iya. Oke, silakan. Kita lanjut ya. Aja ya. Iya. Jadi untuk diagnosa dari insomnia ini adalah tujuannya yang sudah disampaikan Dr. Sony. Next, kita boleh lanjut ke slide berikutnya. Nah, jadi sebenarnya untuk mendiagnosa seseorang insomnia itu gampang-gampang susah, ya. Gampangnya ya udah kalau memang dia udah gangguan tidur sesuai kriteria dalam 3 kali seminggu dan itu berlangsung selama lebih dari 1 bulan, berarti dia sudah tegak untuk diagnosa insomnia. Namun kita juga perlu ada 3 yang perlu kita tanya kepada pasiennya. Yang pertama, adanya gangguan tidur yang persisten. Persisten ini jadi yang disampaikan Dr. Sony, kalau memang dianya itu cuma 1-2 kali dianya terganggu tidurnya, berarti kan belum masuk insomnia. Maksudnya di sini memang dianya itu waktu pagi sama siangnya itu tidur terus ya, memang nggak ada memang kaum rebahan gitu ya. Jadi memang pas malamnya dia tidak akan ngantuk atau tidak tidur seperti itu ya. Namun kalau memang udah kategori yang insomnia udah sampai 3 kali seminggu dan lebih dari sebulan, itu sudah masuk kategori insomnia. Yang kedua, kesempatan tidur yang cukup. Jadi kita memang tanyakan, insomnianya ini memang kesempatan tidur itu ada, tetapi tidak dimanfaatkan sama pasiennya. Kalau memang dia bilang iya, ada sebenarnya banyak kesempatan tidur, tapi memang keinginan untuk dianya tidur itu tidak ada seperti itu ya. Berarti memang udah ada gangguan, kecuali memang wah ini pagi siang malam saya harus kejar deadline nih dok untuk kerja seperti itu ya, harus begadang, apalagi kalau mahasiswa yang skripsi seperti itu ya. Yang ketiga, disfungsi pada siang hari. Maksudnya disfungsi pada siang hari ini misalnya siang hari itu dia memang ada tidur yang cukup di siang hari, jadinya malamnya dia tidak untuk keinginan untuk tidurnya tidak ada seperti itu ya. Oke, next boleh. Nah, untuk mendiagnosa insomnia ini sebenarnya ini ada seperti kuesioner yang bisa diberikan kepada pasien atau ditanya kepada pasien. Ini ada kuesioner tidur seperti PSQI ya, ESSS seperti itu, ada sleep diary dan actigraphy. Mungkin kita lanjut ke contohnya aja. Boleh, next slide. Berarti itu tadi udah kita tahu dok ya, cara kita itu bisa diagnosis sendiri dok ya, atau memang dari dokter yang ngasih kuesioner tadi dok? Kalau kuesionernya tenaga kesehatannya yang memberikan.
Untuk sebenarnya sih dari anamnesa kita udah bisa sih tegak diagnosa tadi. Cuman untuk pemeriksaan yang lebih lanjut atau pemeriksaan penunjang kita bisa memberikan atau dengan pemeriksaan yang kuesioner ini. Nah, oke, kita bakal bahas lagi setelah ini Dok ya Oke. mengenai insomnia tadi ya. Nah, pemirsa di rumah jangan kemana-mana, kita bakal bahas lagi mengenai insomnia ini. Tetaplah di Dokter Kito bersama Kita Sehat.